liyujir ala dini kulli wa kafa billahi syahida amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali bertemu di dalam pembelajaran online ini. Hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita minggu yang lalu, yaitu tentang besaran dan satuan. Sebelum Ustadz melanjutkan pelajaran lebih lanjut, Ustadz akan membahas terlebih dahulu materi yang kita bahas minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah membahas materi tentang besaran. Masih ingat semua ya apa itu besaran? Jadi besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Kemarin kita sudah membahas bahwasanya besaran itu akan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama besaran pokok dan besaran turunan. Nah, ini adalah besaran-besaran yang termasuk ke dalam besaran pokok, yaitu ada 7, panjang, massa, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, minggu yang lalu Ustadz sudah menugaskan latihan untuk praktek melakukan pengukuran, yaitu mengukur panjang buku dengan menggunakan mistar atau penggaris. Nah, untuk saat ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan alat ukur yang lain, yaitu alat ukur panjang dengan menggunakan jangka sorong dan mikrometerskop. Kedua alat ini nanti akan digunakan untuk mengukur besaran panjang yang lebih teliti. Sebagai contoh misalkan kalau kita diminta mengukur diameter pensil atau diameter gelas, atau contoh lain kita diminta untuk mengukur beberapa tebal buku tulis kita. Nah, kalau kita menggunakan alat ukur biasa seperti penggaris atau mistar, tentu sangat sulit untuk melakukan pengukuran tersebut. Karena apa? Karena kita membutuhkan alat ukur yang lebih teliti. Nah, disinilah kita memerlukan alat ukur yang lain, yaitu kita menggunakan jangka sorong dan mikrometerskop. Untuk lebih jelasnya, silahkan dilihat tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan jangka sorong. Sebelumnya, saya akan memberitahukan apakah yang dimaksud dengan jangka sorong itu. Jangka sorong adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur suatu benda yang memiliki tingkat ketelitian 1/100 mm. Dengan memakai alat ukur ini, Anda bisa tahu ukuran suatu benda secara pasti. Jangka sorong ini mempunyai 2 buah bagian pengukur. Bagian pertama adalah bagian cembung yang berfungsi untuk mengukur panjang suatu benda. Dan bagian kedua adalah bagian cekung yang mengarah ke dalam, yang memiliki fungsi untuk mengukur diameter bagian dalam suatu benda. Bagian ini umumnya disebut dengan rahang dari jangka sorong. Jangka sorong dapat digunakan sebagai alat pengukur diameter bagian luar dari sebuah benda, sebagai alat pengukuran diameter bagian dalam dari sebuah benda, sebagai alat pengukur kedalaman sebuah benda, sebagai alat pengukur ketebalan sebuah benda. Untuk menggunakan, pertama-tama kendorkan baut pengunci. Tetapi sebelumnya pastikan terlebih dahulu bahwa rahang geser berfungsi dengan benar dan periksa terlebih dahulu ketika rahang geser tertutup, hitungannya berada pada posisi 0. Untuk menghindari kesalahan pengukuran, ada baiknya untuk membersihkan terlebih dahulu permukaan benda yang akan Anda ukur. Tutup, kita geser dan kita buka yang sorong, dan kita tutup
kedua rahang sampai menjepit benda yang akan diukur. Kemudian tinggal melihat skalanya. Ya, di sini benda memiliki diameter 16,5 mm. Kemudian saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengukur diameter bagian dalam. Kita rapatkan kembali jangka sorongnya. Kemudian masukkan ke dalam benda yang akan Anda ukur. Kemudian Anda tinggal menggeser rahang gesernya sampai menekan bagian dalam benda tersebut. Dan kita tinggal melihat skalanya. Ya, di sini tertulis 17 mm. Dan yang terakhir, saya akan membagikan cara mengukur kedalaman sebuah benda. Kita dapat menggeser rahang gesernya sampai tangkai jangka sorong ini menempel di permukaan benda. Dan ini kemudian kita lihat berapa ukurannya. Ya, di sini lihat benda ini memiliki kedalaman 24,9 mm. Enak dong. Adik-adik, kita bertemu kembali dengan saya Pak Yan, di mana sekarang kita akan membahas jangka sorong. Ini adalah materi yang biasanya keluar di ujian nasional ataupun di ujian akhir sekolah. Saya punya contoh soal seperti ini adik-adik, di mana jangka sorong itu terdiri dari dua skala. Yang pertama ini adalah disebut sebagai skala utama, sedangkan yang lebih kecil ini disebut sebagai skala nonius. Nah, bagaimana cara membacanya? Patokannya adalah adik-adik, kita lihat skala nonius. Nah, skala nonius itu angka 0 ini terletak di 3,3, lebih sedikit adik-adik. Nah, namun belum sampai di 3,5.
Nah, jadi nanti patokannya adalah angka 0 di skala Nonius itu ada di 3,3 namun belum sampai di 3,4. Sehingga kita tuliskan 3,3. Nah, lalu untuk ketelitiannya adalah cari adik-adik garis skala Nonius dan skala utama yang berhimpit atau dalam satu garis. Nah, kalau dilihat di sini adalah angka keempat. Nah, ini satu garis dengan skala utama, skala Noniusnya. Nah, ini adalah satu garis atau dia berhimpit. Nah, kita tulis di sini berhimpit. Nah, karena dia berhimpit di garis keempat, maka kita tuliskan 0,04. Nah, kalau misalkan di soal lain dia berhimpit di garis ke-6, berarti dituliskan 0,06. Paham ya adik-adik? Nah, setelah itu barulah kita jumlahkan. Nah, 3,3 ditambahkan dengan 0,04. Berarti hasilnya adalah 3,34. Nah, jangka sorong ini satuannya adalah dalam sentimeter. Nah, sehingga kita bisa dapatkan untuk perhitungannya atau pembacaan dari jangka sorong tersebut adalah berapa adik-adik? 3,34 cm. Oke, sudah paham? Nah, baiklah. Nanti setelah ini kita akan bahas satu lagi materi tentang mikrometer skrup. Nah, adik-adik, ini adalah materi untuk mikrometer skrup. Nah, untuk mikrometer skrup sama seperti jangka sorong, di mana mempunyai dua skala. Nah, ini adalah skala utama, sedangkan yang ini adalah untuk skala Nonius. Nah, adik-adik, untuk membacanya dalam mikrometer skrup, kita lihat patokannya adalah garis yang ini adik-adik. Nah, kita lihat untuk garis yang ini, pada skala utama, dia sudah melewati 5. Nah, ini adalah 5,5. Berarti dia sudah melewati 5,5 atau 5,5. Nah, kalau misalkan garis ini adalah masih di sekitar sini melewati 5, maka kita tulis 5. Nah, tapi karena dia sudah melewati 5,5 atau 5,5, berarti kita tuliskan 5,5. Nah, untuk ketelitiannya adik-adik, kita lihat garis pada skala utama, dia berhimpit dengan skala Nonius pada garis ini adalah garis ke-20, ini adalah garis ke-21, dan ini adalah garis ke-22. Nah, berarti dia berhimpit di garis ke-22. Nah, ini 22. Nah, ini untuk patokannya cari garis yang berhimpit satu garis skala utama dengan skala Nonius. Nah, karena ini adalah garis ke-22, maka kita tuliskan 0,22. Nah, misal pada soal lain dia berhimpit di garis ke-31. Nah, berarti kita tuliskan 0,31. Setelah itu adik-adik, kita jumlahkan. Nah, berarti berapa jumlahnya adik-adik? 5,72. Nah, untuk satuan dari mikrometer skrup ini adalah milimeter. Nah, sehingga kita dapatkanlah dalam pembacaan mikrometer tersebut adalah 5,72 milimeter. Nah, baiklah adik-adik, berarti cukup sekian untuk materi dari jangka sorong dan mikrometer skrupnya. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah materi kita berkaitan dengan jangka sorong dan mikrometer skrup. Untuk latihannya silahkan antum semua membuka tugas yang ada di Google Class. Cukup sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.